Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Kartikasari dengan NIM 1511519013 dari kelas A Transportasi 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemindahan barang menggunakan peralatan manual guna memenuhi tugas transportasi multimoda. Berikut ada kata-kata motivasi untuk kita. Jika kamu tidak dapat melakukan hal-hal besar, lakukanlah hal-hal kecil dengan cara yang hebat. Dari Napoleon Hill. Dalam proses pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau disebut produksi, tentunya terdapat kegiatan pemindahan material dari tempat penyimpanan ke tempat dilakukannya produksi. Proses produksi bisa berjalan lancar dengan bantuan aktivitas pemindahan barang atau manual material handling. Manual material handling yaitu pekerjaan yang dilakukan secara manual seperti mengangkat barang, mendorong, menarik, membawa, dan lain-lain. Berikutnya ada tujuan pokok material handling. Yang pertama, dapat menambah kapasitas produksi. Dengan bantuan peralatan untuk memindahkan barang, maka dapat meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, memperbarui kondisi wilayah kerja. Maksudnya adalah dapat meminimalisir faktor kelelahan dan cedera dari pekerja. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan distribusi material serta dapat meminimalisir keuangan. Selanjutnya akan saya bahas tentang pemindahan barang secara manual. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, aktivitas material handling itu seperti mengangkat barang, mendorong barang, menarik barang, dan lain-lainnya. Nah, dalam melakukan aktivitas-aktivitas tersebut harus dilakukan sesuai prosedur dari bagian kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut K3. Setiap aktivitas tersebut yang dilakukan dengan tidak tepat akan beresiko tinggi mengalami cedera otot pada pekerja. Berikutnya akan dibahas pengklasifikasian aktivitas MMH menurut OSHA. Aktivitas MMH yang pertama yaitu mengangkat atau menurunkan beban. Gerakan mengangkat biasanya dilakukan dengan menundukkan badan dan berjongkok untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Faktor risiko dari kegiatan ini yaitu posisi badan yang terlalu menunduk dapat menyebabkan nyeri pada bagian punggung ataupun pinggang. Aktivitas yang kedua yaitu mendorong atau menarik barang. Mendorong beban merupakan kegiatan menekan ke arah yang berlawanan dengan tubuh, sedangkan menarik itu gerakan yang sebaliknya. Apabila beban yang ditarik atau yang didorong terlalu besar dan terus-menerus, maka dapat menyebabkan cedera pada lengan atau tulang belakang pekerja. Aktivitas ketiga yaitu memutar atau twisting. Gerakan ini dilakukan dengan memutar badan bagian atas ke salah satu sisi dengan posisi tubuh bagian bawah itu tetap. Apabila kegiatan ini dilakukan terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat memungkinkan adanya cedera pada bagian pinggang, bahu, ataupun lengan. Aktivitas keempat yaitu menahan atau holding. Kegiatan ini merupakan gerakan memegang atau mengangkat beban dalam posisi diam, seperti mengangkat galon. Jika stabilitas tangan dan badan saat menahan beban tersebut tidak teratur, akan membahayakan orang tersebut. Maka gunakan bantuan untuk penopang barang. Selanjutnya adalah dampak penanganan material secara manual bagi kesehatan. Aktivitas-aktivitas tersebut jika dilakukan secara terus-menerus dengan posisi yang salah dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Proses material handling secara manual tanpa bantuan peralatan seringkali mengakibatkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan pekerjanya, seperti cedera otot atau musculoskeletal disorder di bagian tubuh pekerja. Nah, apa sih musculoskeletal disorder itu? Muskuloskeletal atau cedera muskuloskeletal merupakan penyakit atau gangguan yang dirasakan seseorang pada bagian otot-otot seperti otot leher, otot bahu, otot lengan, otot tangan atau jari, otot punggung, otot pinggang, ataupun otot-otot lain yang ada di bagian bawah bagian tubuh. Muskuloskeletal disorder disebabkan oleh posisi tubuh yang salah saat pemindahan barang. Pengangkutan beban berat menggunakan tulang bagian belakang biasanya akan merasakan sakit di area punggung atau ke area pinggang. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh berat beban yang diperoleh setiap segmen tubuh itu berlebihan sehingga dalam jangka waktu yang lama akan timbul cedera otot. Penjelasan selanjutnya yaitu material handling equipment.
Seiring berkembangnya teknologi, aktivitas-aktivitas pemindahan barang pun mengalami peningkatan, yaitu terciptanya peralatan penanganan material. Peralatan penanganan material tersebut terdiri atas beberapa bentuk dan jenisnya, misalnya hand pallet, conveyor, stacker, forklift, dan AGV atau automated guided vehicles. Nah, peralatan-peralatan tersebut ada yang bersifat manual, elektrik, ataupun semi-elektrik. Jenis peralatan penanganan material yang pertama yaitu hand pallet. Hand pallet merupakan peralatan yang dikendalikan oleh pekerja. Sistem pada bagian garpu atau yang disebut fork memiliki roda yang kemudian akan dimasukkan dalam slot pallet yang tersedia, dan alat ini biasa ditemukan di dalam pabrik ataupun gudang. Jenis peralatan penanganan material yang kedua yaitu conveyors. Dalam keadaan tertentu, conveyor ini sering dipakai sebab lebih ekonomis dibandingkan dengan truk atau mobil pengangkut. Conveyor ini terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan karakteristik barang yang diangkut. Berikut penjelasan jenis-jenis conveyor. Jenis conveyor yang pertama yaitu roller conveyor. Roller conveyor merupakan sekumpulan roll yang tegak lurus terhadap arah pemindahannya. Barang yang dipindahkan dengan alat ini harus memiliki permukaan bawah yang datar. Roller conveyor juga ada dua tipe, yaitu tenaga mesin dan manual. Jenis conveyor yang kedua yaitu skate wheel conveyor. Seperti pada gambar, conveyor ini digunakan dalam kegiatan loading atau unloading pada proses distribusi atau pengiriman barang. Skate wheel conveyor memiliki ciri roda yang pipih. Jenis conveyor ketiga yaitu belt conveyor. Pendukung untuk menggeser benda digunakan untuk menunjang pergerakan dengan arah maju ke depan atau forward loop. Conveyor ini tersedia dalam dua bentuk, yaitu sabuk datar atau flat belt dan V-belt untuk material bulk. Jenis conveyor yang keempat yaitu tow line conveyor. Jenis conveyor ini berbentuk seperti kereta roda 4 yang digerakkan oleh rantai atau kabel yang bergerak. Jalur untuk sistem conveyor ini ditentukan oleh parit dan kabel yang digerakkan sebagai sistem katrol bertenaga. Jenis peralatan penanganan material yang ketiga yaitu stacker. Stacker merupakan alat yang digunakan untuk membantu dalam proses pemindahan barang melalui sistem hidrolis. Dalam dunia industri, alat ini disebut hand stacker. Hand stacker sering digunakan dalam pengangkutan barang yang berbobot besar dan terdiri dari 4 golongan. Yang pertama ada stacker manual. Cara kerja stacker manual yaitu dengan sistem hidrolik yang dipompa secara manual. Kontrol stacker ini berada di bagian kaki dan tangan. Sistemnya yaitu beban diangkat menggunakan garpu kemudian bergerak maju atau mundur. Kapasitas angkut dari stacker ini yaitu 1 ton dan tinggi stacker sekitar 1,6 hingga 3 meter. Jenis stacker yang kedua yaitu stacker semi-elektrik. Pengoperasian stacker ini menggabungkan antara manual dengan elektrik. Stacker semi-elektrik didesain menggunakan baterai sebagai penunjang pergerakannya. Untuk pergerakan manual yaitu untuk memacu dan memundurkan alat angkutnya, sedangkan elektriknya itu pada saat naik turun beban yang sudah otomatis. Kapasitas angkut stacker ini serupa dengan stacker manual yaitu 1-2 ton. Jenis ketiga yaitu stacker elektrik. Stacker elektrik merupakan jenis stacker yang modern. Kegiatan maju mundur alat angkut dan naik turun beban dilakukan secara otomatis. Sistem pergerakan alat angkut ini sepenuhnya elektrik dengan memanfaatkan teknologi baterai. Nah, kapasitas stacker elektrik ini hanya sekitar 1 hingga 1,5 ton saja. Jenis yang terakhir yaitu straddle stacker. Straddle stacker mempunyai 2 tipe, yaitu tipe manual dan tipe elektrik. Tipe manual pengoperasiannya hampir serupa dengan stacker manual, sedangkan tipe elektrik sistem operasinya juga hampir sama dengan stacker elektrik. Untuk pembedanya berada di bentuk fork atau kakinya yang lebih lebar dibandingkan dengan stacker sebelumnya. Kapasitas angkut hanya 1 ton hingga 5 ton saja.
Jadi, kesimpulannya adalah pemindahan barang secara manual saat ini sudah mengalami peningkatan, yaitu dengan adanya peralatan penanganan material yang modern. Peralatan-peralatan modern tersebut tercipta untuk memudahkan aktivitas pemindahan barang dan juga mengurangi resiko cedera pada bagian tubuh. Pastikan menggunakan APD selama bekerja. Sekian penjelasan tentang pemindahan barang secara manual. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.